Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa di surga, kami angkat syukur hati kami ketika kami ada dalam kesibukan di tengah keluarga dan kerja, ketika kami ada dalam pergumulan tapi juga sukacita dalam kehidupan keluarga. Engkau masih memberi waktu bagi kami untuk berkumpul bersama memuliakan Engkau, tapi juga bersama duduk untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon Bapa, terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan firman-Mu, dan dengan penuh kegembiraan dan berlimpah sukacita, kami melakukan kehendak-Mu dalam hidup beriman kami, dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu Bapa, saudara kekasih Kristus, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita. Firman Tuhan pada malam ini diambil dari kesaksian kitab Habakuk pasalnya yang ketiga. Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata begini: sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikian firman Tuhan, Ibu Bapak. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan itu dalam hidup berimannya. Bu Bapak, saudara kekasih Kristus, tanpa terasa kita sudah berada di tanggal 1 di bulan Februari. Dan itulah sebabnya kita sering katakan bahwa hari-hari hidup ini berjalan dengan begitu cepat. Tanpa terasa bahwa di tahun yang baru ini sudah ada sebulan kita diisi dengan berbagai macam pengalaman dalam perjalanan hidup kita. Coba kita melihat jauh ke belakang. Ketika kita merayakan Natal dengan gemerlapnya pohon Natal, ketika kita ada di akhir tahun berkumpul bersama keluarga, ada harapan yang muncul di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, bahwa tahun yang baru sebagai tahun anugerah adalah tahun yang akan berlimpah dengan sukacita dan berkat dari Tuhan. Itu pengharapan dari setiap orang percaya, dari setiap kita semua. Tapi ternyata Ibu Bapak, selang 1 bulan sudah berlalu, kadangkala muncul dari omongan-omongan kita tentang bagaimana sulitnya menjalani kehidupan. Ketika anak-anak mulai bersekolah, kesibukan sekolah dimulai, tanpa terasa muncul keluhan dalam hati. Biaya sekolah anak-anak, beli baju baru, kasih uang jajan tiap hari pergi ke sekolah, beli perlengkapan buku tulis yang baru. Dan semuanya itu merupakan satu keluhan yang menampakkan adanya rasa berat dalam menjalani hidup ini.
Begitu juga kadangkala persoalan di tempat kita bekerja, persoalan dalam pergaulan dengan tetangga atau dalam hidup rumah tangga yang memang harus dihadapi, membuat hati ini kemudian berkeluh, berkesah. Apakah ini tahun yang baru, tahun anugerah Tuhan? Di mana Tuhan itu berada? Kok hidupku tidak berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, yang penuh dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi? Itu yang terjadi dalam hidup ini di bulan yang pertama, saudara. Bapak, saudara kekasih Kristus, apa yang dikeluhkan itu sama seperti apa yang dikeluhkan oleh Nabi Habakuk sebenarnya. Habakuk harus menghadapi satu kenyataan pahit bahwa umatnya yang diimani sebagai umat Tuhan, bangsa pilihan Allah, umat perjanjian, itu diangkut, dibawa ke Babel, dibuang di sana. Itu satu penghinaan yang luar biasa. Itu satu pergumulan hidup, satu derita yang sangat memalukan. Bayangkan saja umat Allah, orang yang beriman, tapi kok diboyong, dibawa ke pembuangan di Babel. Tapi yang menarik, Ibu Bapak, ketika itu Habakuk bertanya-tanya dalam dirinya, di mana pertolongan Allah? Apakah pertolongan Allah untuk menghajar umatnya, untuk menuntut umatnya harus melalui satu proses yang begitu memalukan, memakai tenaga bangsa lain, memakai orang-orang kafir untuk memberikan penghukuman Allah? Itu pergumulan yang dihadapi oleh Habakuk. Tapi Ibu Bapak, di tengah pergumulan itu Habakuk mengungkapkan doanya. Satu doa di mana dia berkeluh kesah kepada Tuhan, di mana dia minta keadilan pada Tuhan. Tapi pada akhirnya Habakuk menutup doanya dengan perkataan begini, sekalipun pohon ara tidak berbuah, ladang-ladang tidak menghasilkan hasil yang baik, kambing domba tidak ada dalam kandangnya, dan sebagainya, Ibu Bapak, yang mau menandakan bahwa Habakuk mau katakan, sekalipun hidupku yang penuh dengan derita karena tidak hidup berlimpah dengan berkat Tuhan, sekalipun hidupku yang penuh dengan derita karena tidak berlimpah dengan berkat Tuhan merupakan kebutuhan sehari-hari itu, aku tetap akan beria-ria. Aku tetap akan bersuka cita. Kenapa? Karena Allah adalah penolongku. Itu kata Habakuk. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik, saudara. Habakuk mau katakan bahwa di tengah berbagai macam persoalan hidup, di tengah berbagai macam pergumulan yang dihadapi, itu tidak berarti bahwa orang percaya itu tidak boleh bersuka cita. Itu tidak berarti bahwa hidup orang percaya itu harus larut dalam kesedihan dan tidak menampakkan hidup yang gembira. Kalau orang percaya itu adalah orang yang beriman, maka dia harus menyatakan bahwa di tengah pergumulan hidup yang berat itu, di tengah kesusahan yang dihadapi itu, dia percaya bahwa ada Tuhan yang pasti akan menolong dia. Itu iman, saudara. Nah, iman seperti yang dikatakan itu, dia merupakan satu kekuatan yang menjadikan umat Tuhan memiliki pengharapan. Kalau tidak ada pengharapan dalam hidup itu, ya hidup itu akan bermasa bodoh. Karena itu dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan begini, iman tanpa perbuatan
pada hakikatnya adalah mati. Artinya, mau diingatkan ibu bapak saudara kekasih Kristus, bahwa di dalam perjalanan hidup yang penuh dengan berbagai macam tantangan, persoalan-persoalan yang dihadapi itu, ketika orang percaya kepada Kristus, ketika orang percaya kepada Allah, bahwa Allah akan menolong dia sehingga hidupnya penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan, bukan berarti kemudian dia berpangku kaki, bukan berarti dia kemudian berpangku tangan dan tidak berbuat apa-apa. Yakobus mau katakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, adalah ketika orang percaya dan kemudian dia tidak berbuat apa-apa. Tapi orang percaya yang hidup dan menjalani hidup sehari-hari ketika dia beriman kepada Allah dan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan hidup, imannya itu akan menguatkan bahwa engkau tidak sendiri. Ada Tuhan bersama engkau, ada Tuhan yang akan menolong engkau. Itu iman. Dan dari iman itu muncul pengharapan. Oh, ternyata aku punya Tuhan dan Tuhan itu akan menolong aku. Bagaimana caranya Tuhan menolong aku? Dan Tuhan punya cara sendiri untuk menolong. Ketika dia mau menolong bangsa Israel, melalui cara bagaimana menghukum bangsa Israel, dia menggunakan bangsa asing, dia menggunakan bangsa Babel. Kenapa? Karena memang keadilan Tuhan itu susah untuk kita pahami dengan perasaan dan kenyataan. Tuhan dapat berbuat apapun yang dia inginkan, walaupun itu tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Ketika kita beriman kepada Tuhan dan meminta pertolongan di dalam pergumulan dan persoalan-persoalan hidup, di dalam kesulitan ekonomi, dalam pergumulan rumah tangga dan sebagainya, ibu bapak, kita merasakan kadang-kala bahwa persoalan-persoalan itu tidak selesai. Bahkan persoalan yang satu belum selesai, sudah muncul lagi persoalan yang baru. Tapi seperti yang dikatakan Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya bahwa ketika kita hidup dan beriman, maka di dalam menghadapi pergumulan dan persoalan-persoalan hidup, Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Dia masih memberikan kita kesehatan untuk melakukan hal-hal yang berguna dalam rangka membangun hidup rumah tangga dan membangun hidup kerja kita. Jadi bukan bermasa bodoh. Tidak mungkin kan kita berdoa, kita minta pada Tuhan dan besok Tuhan lempar beras dari atas langit. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin kita berdoa hari ini, Tuhan aku punya masalah yang luar biasa dalam hidup rumah tanggaku, dan kita berharap setelah saya selesai berdoa masalah itu akan selesai. Tuhan punya cara tersendiri, ibu bapak, di dalam rangka menolong kita di dalam pergumulan kehidupan itu. Karena itu Habakuk tidak menjadi takut, dia tidak menjadi pesimis ketika dia bersama dengan bangsanya ada dalam pembuangan, ketika ada dalam derita yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena dia tahu bahwa di tengah penderitaan itu ada Tuhan yang akan menolong dia. Yesaya 41 katakan dalam ayatnya yang ke-10, jangan takut sebab aku Allahmu menyertai engkau. Aku Allahmu menyertai engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Jadi jangan takut. Yang sering kali membuat kita menjadi takut karena apa? Karena kita menginginkan bahwa setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi itu harus selesai menurut waktu yang menjadi target kita. Dia harus selesai menurut kemauan kita, bukan menurut waktu dan kemauan Allah. Dan itu berarti ibu bapak saudara kekasih Kristus,
kita ingin kemudian menjadikan Allah sebagai alat pemuas nafsu dalam kehidupan kita. Itu yang sangat berbahaya. Kita lupa bahwa ketika kita tidak lagi memiliki kekuatan apa-apa, ketika kita tidak lagi memiliki kemampuan apa-apa, ketika kita merasa hampir-hampir akan jatuh, hancur dan terpuruk, maka ketika itulah kita memiliki pengalaman iman yang luar biasa. Ketika Allah memberikan pertolongan bagi kita. Kenapa? Karena ibu bapak saudara kekasih Kristus, di dalam kitab Yesaya, ya, Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11, di situ dikatakan, aku tahu tentang rancangan-rancanganku yang aku buat untuk kamu. Itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tahu. Kenapa dia tahu? Karena dia selalu menilik hidup kita. Kenapa dia tahu? Karena dia selalu melihat keberadaan hidup kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Tapi juga dia tahu apa yang harus kita rubah dalam hidup ini yang tidak berkenan di hadapannya. Yesus katakan dalam Matius pasal 6, burung-burung di udara saja yang tidak menanam dan tidak menabur, tidak menuai, tapi Allah memelihara mereka. Apalagi kamu, manusia ciptaan Allah, manusia yang dicintai, dikasihi oleh Allah. Bukankah itu merupakan jaminan janji-janji Allah dalam hidup ini? Maka ketika kita melangkah di tahun yang baru ini, ibu bapak, apapun pengalaman-pengalaman hidup kita, Habakuk ingin mengingatkan kita, bersukacitalah di dalam Tuhan, bergembiralah di dalam Dia, karena Allah adalah penolong dalam hidup ini. Dia memiliki rancangan yang indah dalam hidup kita karena Dia tahu siapa kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang harus Dia berikan untuk kita. Dan kita akan jalani hidup ini dalam pertolongannya, dalam berkat-Nya, dengan iman yang teguh, karena kita sadar bahwa Tuhan adalah pelindung dan penolong dalam hidup kita. Amin.